Bismillahirrahmanirrahim. Proses sampainya kalam Allah yang qadim yang bukan makhluk kepada kita. Sebelum kita masuk pada slide yang menjelaskan tentang proses sampainya kalam Allah yang qadim yang bukan makhluk kepada kita, terlebih dahulu kita lihat sebuah screenshot dari kitab Shahihul Bukhari. Di sini ada susunan haddatsana, qala haddatsana, an, qala sami'tu, yaqulu. Susunan semacam ini terdapat di berbagai kitab-kitab hadis. Dan di kitab selain kitab hadis juga bisa kita temukan. Imam Al-Bukhari menulis haddatsana Sa'id bin Ufairin qala. Sa'id bin Ufair, dia menceritakan kepada kami, dia berkata, ketika Sa'id bercerita, maka dia bercerita dengan perkataannya sendiri. Yang didengar oleh orang yang mendengar perkataan Sa'id adalah perkataan Sa'id. Haddatsana Ibnu Wahbin, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami. Ketika Ibnu Wahab menceritakan, maka dia menceritakan dengan perkataannya sendiri. Maka yang didengar oleh orang yang mendengar perkataan Ibnu Wahab adalah perkataan Ibnu Wahab. An Yunus dari Yunus. Yunus berkata dengan perkataannya sendiri. An Ibnu Syihab bin Qala. Dari Ibnu Syihab dia berkata. Ibnu Syihab juga berkata dengan perkataannya sendiri. Qala Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman berkata. Humaid ketika berkata juga berkata dengan perkataannya sendiri. Sami'tu Muawiyah khatiban yaqul. Aku mendengar Muawiyah sedang berkhutbah, dia berkata. Yang didengar oleh Humaid adalah perkataan Muawiyah. Muawiyah berkata dengan perkataannya sendiri. Apa kata Muawiyah? Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda. Pertanyaannya, sabda Nabi yang sebenar-benarnya sabda Nabi itu yang mana? Apakah perkataan Sa'id? Apakah perkataan Ibnu Wahab? Apakah perkataan Yunus? Apakah perkataan Ibnu Syihab? Apakah perkataan Humaid? Apakah perkataan Muawiyah? Ataukah perkataan Nabi, sabda Nabi yang beliau sabdakan yang didengar oleh Muawiyah saat itu? Maka jawabannya adalah sabda Nabi itu adalah sabda Nabi yang beliau sabdakan, yang dulu didengar oleh Muawiyah itu. Jadi sabda Nabi adalah sabda Nabi yang dulu itu. Sedangkan yang diterima oleh orang-orang ini adalah informasi yang menceritakan bahwa dulu Nabi pernah bersabda begini. Kemudian seandainya ada orang yang hafal ribuan hadis, kemudian karena sebuah musibah, beliau tidak bisa berbicara. Suatu hari beliau ingin menyampaikan sebuah hadis, tapi sayang beliau sudah tidak dapat berbicara. Maka bagaimana cara beliau menyampaikan? Maka beliau menyampaikannya dengan tulisan. Maka dia menulis pada sebuah kertas. Pertanyaan saya, apakah tulisan ini adalah sabda Nabi yang sebenar-benarnya? Ataukah tulisan ini hanyalah informasi tentang sabda Nabi? Bahwa dulu Nabi pernah bersabda begini. Maka pastinya tulisan ini bukanlah sabda Nabi. Bukan sabda Nabi yang sebenar-benarnya sabda Nabi. Karena sabda Nabi bukan berupa tulisan. Tulisan ini hanyalah informasi bahwa dulu Nabi pernah bersabda begini. Seandainya orang tersebut tidak bisa menulis, maka ketika dia ingin menyampaikan hadis, dia akan menggunakan isyarat. Saat ini tidak sulit orang yang tidak bisa berbicara ingin menyampaikan sebuah informasi. Nah,
ternyata orang ini menyampaikan informasi tentang sabda Nabi, bahwa dulu Nabi pernah bersabda begini-begini. Dia sampaikan dengan isyarat. Nah, pertanyaannya, sabda Nabi yang sebenar-benarnya sabda Nabi itu yang mana? Apakah isyarat-isyarat ini? Ataukah yang diinformasikan bahwa dulu Nabi pernah bersabda begini, begini, begini? Maka jawabannya adalah sabda Nabi yang sebenar-benarnya sabda Nabi adalah yang diinformasikan bahwa dulu Nabi pernah bersabda begini, begini, begini. Adapun isyarat-isyarat ini hanyalah informasi, hanyalah media untuk memberikan informasi. Bukan isyarat inilah sabda Nabi. Ini hanyalah pemberi informasi. Sekarang kita masuk pada huruf Braille. Di sini ada huruf Braille berupa titik-titik, ada titik besar, ada titik kecil. Yang mana penulisan huruf Braille ini timbul di kertas. Jadi kertas itu timbulkan, orang yang membaca huruf Braille ini kan orang yang tidak dapat melihat, sehingga dia hanya bisa meraba. Sehingga tulisan Braille ini dibuat timbul di kertas. Jadi diraba. Nah, fungsi huruf Braille ini sebenarnya fungsinya sama seperti huruf Arab, yaitu memberikan informasi. Huruf Arab ini memberikan informasi. Informasi bahwa Allah berkalam begini, begini, begini. Nah, sebentar lagi kita akan melihat proses dari kalam Allah yang qadim sampai kepada kita. Nah, huruf Arab dulu itu tidak ada titiknya. Ba tidak ada titiknya, ta tidak ada titiknya, sa tidak ada titiknya. Tidak ada titik sama sekali. Tidak ada harokat. Nah, huruf Arab itu buatan orang Arab. Berarti huruf Arab itu makhluk. Nah, huruf Arab ini digunakan oleh orang Arab untuk menyimpan informasi dan untuk menyampaikan informasi dari apa yang mereka terima dari Rasulullah. Yang sebentar lagi akan kita bahas prosesnya itu. Jadi baik huruf Braille ataupun huruf Arab, ini semua adalah makhluk yang bertugas untuk menyampaikan informasi, menyimpan informasi, dan menyampaikan informasi. Ini adalah contoh surat Al-Fatihah berupa huruf Braille. Ini huruf Arabnya, ini huruf Braille-nya. Nah, baik huruf Arab ataupun huruf Braille ini sama-sama memberi informasi kepada kita. Yang huruf Arab ini informasi kepada orang yang dapat melihat, sedangkan yang Braille ini informasi kepada orang yang tidak dapat melihat. Sekarang kita masuk pada proses sampainya kalam Allah yang qadim yang bukan makhluk kepada kita. Dulu belum ada makhluk sama sekali. Tidak ada makhluk satupun. Tidak ada Al-Qalam, tidak ada Lauh Mahfud, tidak ada Arsy, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada malaikat Jibril. Tidak ada makhluk sama sekali. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Ulama berbeda pendapat tentang apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Ada yang berpendapat ia adalah Nur Muhammad. Ada yang berpendapat ia adalah Al-Qalam. Jadi menurut ulama, Al-Qalam adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Kemudian Allah menyuruh Al-Qalam untuk menulis kejadian-kejadian dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Allah berkalam kepada Al-Qalam itu bila kaifiyah. Allah memerintahkan Al-Qalam itu bila kaifiyah. Kemudian Al-Qalam ini menjalankan perintah Allah, yaitu menulis kejadian-kejadian dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Maka Al-Qalam menulis di Lauh Mahfud. Di antara tulisan
yang Al-Qalam tulis di Lauh Mahfuz adalah Al-Quran yang utuh. Saya menyebut Al-Quran di sini, dan sebentar lagi saya akan jelaskan penggunaan nama Al-Quran ini digunakan untuk apa saja. Di antara tulisan yang Al-Qalam tulis di Lauh Mahfuz adalah Al-Quran yang utuh. Pertanyaannya, apakah tulisan Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu qadim, bukan makhluk? Jawabannya adalah tidak qadim. Karena tulisan itu baru ada setelah Al-Qalam menulisnya. Jadi tulisan Al-Quran di Lauh Mahfuz itu makhluk. Awalnya tidak ada, kemudian ada. Tetapi disebut Al-Quran. Kemudian pada saat tiba masanya, Allah memerintahkan Jibril untuk membawa informasi Al-Quran yang utuh dari Lauh Mahfuz itu ke Baitul Izzah. Maka Jibril pun membawa informasi itu dan meletakkannya di Baitul Izzah. Pertanyaannya sekali lagi, apakah tulisan Al-Quran yang ada di Baitul Izzah itu qadim, bukan makhluk, atau makhluk? Jawabannya adalah makhluk. Karena tulisan itu awalnya tidak ada, kemudian ada. Jelas itu makhluk, tidak qadim. Karena qadim itu ada sebelum adanya makhluk. Kemudian ketika tiba masanya, Allah memerintahkan Jibril untuk membawa informasi dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Ayat demi ayat, surat demi surat, secara berangsur-angsur. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad menerima informasi itu. Nah, ini yang saya sebut proses wahyu. Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Terkadang dari malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad dengan berbahasa Arab. Terkadang Nabi Muhammad menerima wahyu berupa mimpi. Seperti di awal-awal kenabian itu wahyu berupa mimpi. Mimpi itu dipahami oleh Nabi Muhammad berupa bahasa Arab. Pemahamannya itu sudah dalam bahasa Arab. Suara-suara, wahyu berupa suara. Terkadang suara itu seperti suara gemuruh lebah. Nah, suara gemuruh lebah itu, suara yang seperti suara gemuruh lebah itu difahami oleh Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Terkadang suara itu seperti suara lonceng yang kemudian difahami oleh Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Terkadang wahyu itu berupa ilham yang langsung masuk ke dalam dada Nabi Muhammad memahaminya dalam bahasa Arab. Jadi setelah melalui proses wahyu inilah, kemudian Nabi Muhammad itu memahaminya dalam bahasa Arab. Nah, terkait apakah di Lauh Mahfuz itu berbahasa Arab atau bukan, di Baitul Izzah itu berupa bahasa Arab atau bukan, itu bisa kita bahas di video yang lain. Kemudian Nabi Muhammad ini menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat kemudian menulisnya di mushaf. Mushaf waktu itu kadang berupa pelepah kurma, kadang kulit binatang, kadang kulit kayu, kulit pohon, terkadang lempengan batu, dan lain sebagainya. Nah, para sahabat menulis di mushaf, di kertas atau di bahan-bahan kulit atau lempengan batu, pelepah kurma, dan lain sebagainya. Ditulis. Para sahabat menulis. Pertanyaannya, apakah tulisan ini bukan makhluk? Apakah tulisan ini qadim? Jelas tulisan ini makhluk. Karena awalnya tidak ada. Kemudian ada setelah sahabat menulis pada benda-benda itu. Nah, benda-benda itu, tulisan-tulisan yang ada di dalam benda-benda itu, semuanya itu adalah makhluk. Karena awalnya tidak ada, kemudian ada. Yang bukan makhluk itu adalah kalam Allah yang qadim, yang ditunjukkan oleh informasi-informasi itu. Nah, tulisan ini kan berasal dari informasi yang sahabat terima dari Nabi. Nabi menerima informasi dari wahyu, dari malaikat Jibril. Jibril menerima
dari Baitul Izzah. Baitul Izzah dari Lauh Mahfud. Lauh Mahfud dari Al-Qalam. Al-Qalam dari Allah. Nah, yang qadim itu kalam Allah yang sebelum adanya makhluk itu. Sedangkan setelah Al-Qalam menulisnya, dan pada benda-benda yang lain setelah itu, semua itu adalah makhluk. Yang bukan makhluk adalah yang diinformasikan oleh media, oleh benda-benda itu. Yang qadim adalah yang ada pada zat Allah. Sedangkan yang ada di Lauh Mahfud itu makhluk. Yang ada di Baitul Izzah itu makhluk. Yang ada di dalam memori Jibril itu makhluk. Yang ada di dalam memori Nabi Muhammad itu makhluk. Yang ada di mushaf berupa tulisan itu juga makhluk. Karena awalnya tidak ada, kemudian ada. Yang qadim yang bukan makhluk itu adalah kalam Allah sebelum adanya makhluk itu. Dan itu yang diinformasikan oleh media-media ini. Jadi yang diinformasikan itu kalam Allah yang qadim itu. Sedangkan semua ini hanyalah pemberi informasi. Jadi jangan difahami bahwa kalam qadim itu berpindah-pindah. Awalnya Al-Quran yang qadim ada pada zat Allah. Misalnya diyakini begini. Kemudian berpindah ke kolam, berpindah ke Lauh Mahfud, berpindah ke Baitul Izzah. Tidak begitu. Kalam qadim itu tidak pernah berpindah. Yang berpindah itu hanyalah informasinya. Menginformasikan tentang adanya kalam qadim itu. Nah, semua ini media. Semua ini perantara. Hanya penyampai informasi. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini adalah sebutan Al-Quran. Oleh sebab itu, sering teman-teman Wahabi menyebut saya itu tidak percaya bahwa di dalam mushaf itu ada Al-Quran. Saya meyakini di dalam mushaf itu ada Al-Quran. Sebagaimana saya yakini di Lauh Mahfud itu ada Al-Quran. Tetapi yang terdapat di Lauh Mahfud, yang terdapat di mushaf, itu Al-Quran yang makhluk. Karena itu tulisan yang baru ada setelah awalnya tidak ada. Tulisan itu hanya pemberi informasi tentang Al-Quran yang qadim yang ada pada zat Allah itu. Jadi saya menyebut di dalam mushaf itu ya Al-Quran. Tetapi itu hanya sebutan. Sebutan terhadap tulisan yang menginformasikan tentang kalam Allah. Yang qadim yang mana? Yang qadim yang ada pada zat Allah. Tulisan itu hanya pemberi informasi. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, supaya lebih jelas, Al-Quran atau kalam Allah, penyebutan Al-Quran kalam Allah, ini bisa bermakna dua. Bisa yang dimaksud Al-Quran atau kalam Allah itu adalah qadim. Al-Quran qadim atau kalam qadim, yaitu sifat Allah. Maka bukan makhluk. Karena Al-Quran yang qadim yang ada pada zat Allah itu sebagai sifat. Kalam Allah yang ada pada zat Allah itu sebagai sifat. Sifat Allah itu qadim. Ada sebelum adanya makhluk. Makanya bukan makhluk. Sedangkan tulisan atau mushaf itu terkadang disebut Al-Quran juga. Disebut kalam Allah juga. Nabi pernah melarang, jangan bawa Al-Quran ke medan perang. Jangan bawa Al-Quran ke tempat musuh. Maksudnya jangan bawa mushaf. Jadi mushaf itu terkadang disebut Al-Quran juga. Tulisan yang ada di dalam mushaf terkadang disebut Al-Quran juga. Bacaan kita ketika membaca Al-Quran terkadang disebut Al-Quran juga. Terkadang disebut kalam Allah juga. Tetapi itu hanya nama. Hanya nama yang digunakan untuk menyebut media-media yang menginformasikan tentang kalam Allah itu. Sedangkan yang qadim itu adalah yang ada pada zat Allah. Supaya lebih mudah, saya akan berikan contoh yang lain. Rahmat atau rahmah itu sifat Allah. Rahmah Allah itu sifat Allah. Qadim, ada pada zat Allah. Tetapi nama rahmah itu terkadang digunakan untuk menyebut hujan. Hujan itu rahmat. Bahkan disebut rahmat Allah. Tetapi hujan itu meskipun disebut rahmat Allah, hujan itu ya makhluk.
Bukan kemudian karena hujan disebut rahmat Allah, kemudian hujan itu qadim. Nabi Muhammad disebut rahmat. Apakah hanya gara-gara Nabi disebut dengan nama rahmat, rahmatullah, kemudian Nabi Muhammad qadim? Tidak. Rahmat di sini hanya nama. Nah, maka sama. Mushaf disebut kalam Allah, mushaf disebut Al-Quran, tulisan dalam mushaf disebut kalam Allah, disebut Al-Quran. Itu nama. Nama bagi makhluk yang menginformasikan tentang kalam Allah. Sama seperti rahmat yang berupa hujan. Nah, hujan itu tidak qadim, hujan itu makhluk. Tapi disebut rahmat. Nabi Muhammad disebut rahmat. Yang qadim yang mana? Yang qadim adalah sifat rahmat yang ada pada zat Allah. Kalam Allah yang qadim yang mana? Sifat kalam Allah yang ada pada zat Allah. Al-Quran yang qadim yang mana? Al-Quran yang ada pada zat Allah, yang ada sebelum adanya makhluk. Makanya bukan makhluk, karena ada sebelum adanya makhluk. Sedangkan tulisan mushaf, itu kan baru ada. Makanya tidak qadim. Tulisan mushaf semua itu adalah makhluk. Termasuk tulisan yang di Lauh Mahfud. Termasuk tulisan yang ada di Baitul Izzah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.